warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali keluarga Indonesia bisa menemani Anda lagi tentunya dengan edukasi yang sangat bermanfaat dan memberikan banyak pengetahuan terutama tentang parenting. Selama 30 menit ke depan saya Citra Anggia akan menemani Anda ya. Yang pasti informasi untuk Anda adalah acara ini merupakan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk Anda di rumah agar lebih produktif lagi. Dan kita untuk hari ini akan membahas mengenai bagaimana caranya mengembangkan berbagai kecerdasan anak. Banyak pastinya ya, banyak kecerdasan anak. Tapi untuk mengembangkannya bagaimana? Langsung saja kita lihat, ini dia. Kembali lagi dalam Tawa Sahabat Keluarga, saya Hilbram Dunar, masih bersama Mbak Najila Shihab. Assalamualaikum, Ella. Dan juga ada Panji Pragiwaksono. Apa kabar, Ji? Baik. Makin manis aja, Ji. Terima kasih. Manis kita sebagai keluarga kalau mendapatkan anak-anak yang pinter, yang cerdas, yang aktif. Kayaknya semuanya bisa. Nah, kemampuan anak untuk bisa semua ini ternyata ada istilahnya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jadi bisa ini, bisa itu. Nih saya baca nih di buku ini bagus sekali nih ya. Mengembangkan ragam kemampuan anak. Itu kecerdasannya macam-macam. Ada kemampuan berhitung atau matematika, bermain musik, menggambar, gerak tubuh atau kinestetik, kemampuan berbahasa, kemampuan berteman atau berkomunikasi dengan orang lain, dan juga kemampuan memahami diri, komunikasi pribadi, juga menyukai alam. Itu adalah beberapa kecerdasan, kemampuan yang biasanya dimiliki oleh anak. Bisa berbeda-beda, bisa sama. Nah, kalau anaknya Panji atau ceritanya Panji bagaimana? Coba kita dengar. Siap, terima kasih. Mohon izin. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Udah makin akrab aja kita. Sebagai orang tua, saya percaya peran saya adalah memberikan pengalaman seluas-luasnya kepada anak saya supaya kelak anak saya bisa menemukan sendiri minat dan bakatnya. Saya ngerasanya gitu. Saya nggak tahu saya benar atau enggak. Karena saya udah punya banyak pengalaman di sekitar saya. Saya punya, ini salah satu cerita yang paling sering saya ceritakan. Saya kuliah di ITB, saya punya teman. Sama-sama kuliah desain, sama-sama kuliah di ITB. Tebak sekarang dia kerjanya apa? Bayangin sesuatu yang gak ada hubungannya sama sekali. Tebak, silakan. Kuliahnya desain di ITB, kira-kira apa? PNS bukan, hampir. Hampir, Pak. Guru. Hampir. Hampir. Oh, sungguh jauh ya. Lihat itu orang tuanya sedih sekali. Bukan hampir. Jawabannya hampir, Bu. Boleh saya lanjutin nggak? Boleh. Nggak berhenti. Jadi saya punya teman namanya Oke Rosgana. Dia berapa tahun di atas saya sedikit, desain kuliahnya di ITB. Sekarang juara dunia yoyo. Waduh. Wah, jauh sekali dong. Jauh sekali dong. Pertanyaannya kenapa ya? Iya, bayangin kuliah desain di ITB. Sekarang juara dunia yoyo. Apa yang terjadi? Gara-garanya dia lagi tugas akhir, kemudian suntuk. Ini kejadian beneran nih, bisa ditanya langsung sama Oke Rosgana. Suntuk, kemudian ngeliat orang main yoyo. Dia nyoba, ternyata dia jago, cepat sekali. Sekarang saking jagonya, dia udah juara dunia berkali-kali. Sekarang dia jadi juri kejuaraan dunia yoyo. Yoyo. Iya. Yoyo. Rapper kan maksudnya. Ini pekerjaannya bukan dong, kalau itu kan yoyo gitu. Ini yang begini-begini nih. Oh, yoyo, iya. Juara dunia begini-begini nih dia. Kayak gini nih. Ibunya pasti sedih kan ditanya sama temennya ya. Bu, anaknya katanya ITB ya? Iya. Kerjanya di mana sekarang? Main yoyo. Gimana maksudnya? Perusahaan apa itu? Nggak perusahaan itu. Anak saya main yoyo. Main yoyo? Yoyo. Nah tapi dia ternyata baru ketemu belakangan bahwa minatnya di situ. Dan yoyonya bukan sembarang yoyo. Yoyo bukan sembarang yoyo. Yoyonya itu udah mahal sih. Jadi yang dia kalau atraksi yoyo tuh yang bandulnya bisa dilempar. Wah, atraksi gitu lah. Jadi saya bilang sama anak saya, ayah nggak ngalangin kamu jadi apapun. Kamu bebas jadi apapun. Tugas saya adalah ngasih pengalaman seluasnya. Tapi saya kasih tahu sama anak saya, sejauh yang ayah tahu, di bidang apapun yang penting tuh imajinasi. Yang penting kamu punya daya imajinasi yang tinggi. Kemudian saya coba untuk pancing. Tapi belakangan ini ada sebuah kejadian ini nyata yang bikin saya mikir, nih kayaknya anak saya kebanyakan imajinasinya. Jadi waktu itu saya ngeliat anak saya mondar-mandir di rumah nggak pakai celana dalam. Itunya kemana-mana tuh. Saya bilang, hey Dipo, ngapain kamu bolak-balik nggak pakai celana dalam? Terus dia bilang, pakai, tapi nggak kelihatan. Berani-beraninya. Gawat ya. Tapi untung saya bisa menahan emosi. Kali. Iya enggak. Bapaknya selalu pakai sarung di rumah setidaknya. Tapi saya menahan emosi karena episode sebelumnya saya belajar untuk mengelola emosi. Segitu aja deh saya.
Apa yang dipelajari? Jadi pengen ketemu anak gua nggak? Dari tadi anak gua kelakuannya aneh-aneh. Udah ketebak dari Kayak kelakuan apa? bapaknya. Apa yang dipelajari di sekolah memang kadang-kadang berbeda dengan apa yang dilakukan setelah memasuki dunia pekerjaan. Saya tuh jurusan kuliahnya adalah teknik mesin Trisakti. Iya, itu juga nggak kepake sama sekali. Waktu kuliah saya cuma bisa hafal rumus pada saat ujian. Setelah itu saya tidak ingat satu pun rumus sampai sekarang, gitu ya. Tapi setiap orang tentunya harus mengenali indahnya nih, baiknya sedini mungkin kecerdasannya atau kecerdasan anaknya. Mbak Ella, jadi taunya dari mana anak kita ini pinter apa? Ya, dari Gimana mana? caranya? Gini, Multiple tadi intelligence. cerita ya, dua cerita tadi ini cerita yang umum banget sih. Cerita bahwa orang yang menemukan minatnya, bakatnya gitu ya, menemukan pekerjaannya jauh sesudah usianya tuh ya udah kuliah gitu ya, atau bahkan sudah. Orang yang ngerasa salah jurusan, tahu nggak 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Aku baca tuh tulisan Mbak jadi itu. nggak Aku di situ 87%. sendirian 87%, pasti semua yang di sini juga ya 87% kira-kira yang di situ. Nah, tapi ini tuh membuat kita tuh patut bertanya, sebenarnya yang kita bilang anak cerdas, itu anak yang cerdas kayak apa sih? Cerdas di sekolahan, pinter di ujian, atau sebetulnya orang yang kemudian punya kemampuan untuk sukses dalam kehidupan nyata? Karena belum tentu sama kan? Banyak banget pengalaman kita pribadi nih, anak yang kayaknya wah pas ujian hafal, nilainya tinggi, tapi begitu beraksi di masyarakat ternyata nggak bisa berkontribusi dan melakukan sesuatu, kurang gitu ya. maksimal. Nah, karena itu pendidikan tuh harusnya bukan pendidikan buat sekolah, tapi pendidikan untuk melakukan aksi nyata di masyarakat. Kalau enggak tuh ya, kita jadi kejar-kejaran. Sekolah buat apa? Buat diterima di sekolah berikutnya. Sekolah buat apa? Buat diterima di sekolah berikutnya. Jadi bukan sekolah buat hidup. Nah, kalau kita kenal yang namanya kemampuan anak itu beragam, kita jadi langsung tahu, oke, dengan kemampuannya dia, itu kemudian apa sih yang bisa dia lakukan buat hidupnya. Nah, yang bermanfaat jangka panjang kan itu. Karena nggak semua yang dipelajari di sekolah itu otomatis memang berguna, tetapi banyak hal sebetulnya yang dipelajari di sekolah, yang dipelajari dalam pendidikan, yang sebetulnya bisa jadi bekal buat tahapan perkembangan selanjutnya. Tadi pertanyaannya sebenarnya ini, kenapa harus sedini mungkin? Karena semakin lama latihannya, itu dia akan semakin Jago. Kalau bayangin anak yang sebenarnya bakatnya di itu seni gitu ya, misalnya, atau di main yoyo. Kalau dia mulai latihan dari mulai dia SD, dapat pengalaman bertahun-tahun latihan, kira-kira prestasinya dan kontribusinya lebih gede nggak? Juara dunia yoyo termuda. Betul. dibanding orang yang baru kenal sebetulnya minat dan bakatnya apa, keterampilan yang esensial apa di usia yang udah lebih lanjut. Walaupun banyak juga orang yang di usia lanjut kemudian baru menemukan apa, tapi kalau dibandingin sama orang-orang yang dapat kesempatan latihan lebih banyak. Nah, itu yang membuat kita tuh harus mendeteksi sejak dini sebetulnya anak kita tuh di antara berbagai macam kemampuan, kecerdasan gitu, yang sebetulnya minat utamanya dia tuh adanya di mana sih? Wah, seru sekali ya. Dan masih kita lanjutkan perbincangan yang tadi. Bagaimana sih caranya kita menggali minat bakat anak? Oke, ini berhubungan sama dunia kerja dan juga nanti apa yang akan dikerjakan oleh si anak nggak? Jadi misalnya gini Mbak Ella, kalau tiba-tiba kita melihat anak kita itu punya kemampuan katakanlah kinestetik gitu, suka olahraga, jago. Tapi kita sebagai orang tua ragu-ragu nih, kalau kamu jadi olahragawan, nanti kamu kira-kira bisa nggak ya menjadi sumber penghasilan keluarga yang baik? Oke. Nah, ada dua tuh jawabannya dari sudut itu. Yang pertama gini, untuk bisa punya kemampuan, kita bilang ya, kompeten lah di dalam bidang apapun, itu sebetulnya yang dibutuhin bukan cuma minat kan? Bukan cuma minat, bukan cuma bakat. Jadi mungkin aja nih anak kita berminat banget sepak bola. Betul. Gitu ya, nonton terus begadang gitu ya. Dia kayaknya punya bakat, tapi dia nggak punya sikap yang mendukung. Dia malas latihan, misalnya. Dia nggak paham nih kekuatan tendangan itu kan ada hitungannya juga sebetulnya, harus seberapa kuat sih gitu ya. Dia nggak punya daya tahan buat kemudian bisa bekerja sama dengan tim pemain sepak bola yang macam-macam nih orangnya. Jadi kita nggak cuma bisa berhenti sampai anak gue berminat ini, berbakat ini, dia pasti pekerjaannya ini, suksesnya ini. Nah, itu gunanya buat lihat anak tuh utuh, minat bakatnya apa, keterampilan yang dibutuhkan ya apa. Kalau anak saya ternyata belum terampil ngolah
bola, belum terampil kemampuan larinya nggak cukup cepat, berarti perlu itu. Kalau anak saya nggak dapat kesempatan kolaborasi kerja sama berbagai orang, berarti dia butuh itu juga untuk sukses jadi pemain bola. Nah, dengan begitu kita betul-betul bisa ngedukung anak ini tumbuh dengan utuh dan sukses di apapun pekerjaannya. Kadang-kadang kita cuma berhenti sampai ya udah anakku minatnya itu, ya udah silahkan eksplorasi gitu ya, tapi nggak fokus di situ, tapi nggak dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan, nggak dilengkapi dengan sikap yang dibutuhkan buat mendukung, nggak dikasih pengalaman-pengalaman yang beragam buat itu. Berarti kan itu kita lihat dari pendidikannya. Nah, betul. Panji waktu memilih sekolah anak tuh berdasarkan apa? Selain uang sekolah? Saya sudah diambil. Dilihat dari kecocokan terhadap anaknya. Kebetulan. Gimana tuh? Saya ngelihat kebetulan dari dia masih di taman kanak-kanak, gurunya tuh udah ngajak kami ngobrol. Kayaknya anak bapak dan ibu nih seperti ini, dia mungkin nggak cocok yang seperti ini dan segala macamnya. Jadi waktu itu emang saya mencoba untuk mencari sekolah yang nggak terlalu kaku dalam pengajarannya, nggak yang meja. Kayak zaman kita sekolah. Iya, zaman kita. Kemudian kebetulan ketemu sekolahnya, kemudian cocok, dan yang paling menarik dari sekolah ini adalah dia ngomong gini di hari pertama, dia bilang, kami bukan sekolah yang sempurna. Jadi kalau kami salah tolong diingatkan. Wah, sejak hari itu salah sedikit gitu. Jadi nyebelin ya. Iya. Jadi orang tua yang menyebalkan saya. Nah, tapi akhirnya yang dilihat adalah yang cocok dengan anak-anak aja gitu. Saya saya ajak anak-anak ke sana. Biasanya anak saya selalu saya tanya, gimana sekolah ini menurut kamu? Kamu mau nggak sekolah di sini? Karena kita pernah ngalamin zaman-zaman sekolah dan rasanya siksa banget kan datang ke sebuah lingkungan yang kita tidak suka gitu. Jadi anak saya salah satu pertimbangannya, saya nanya sama dia dan jawaban dia masuk ke dalam pertimbangan. Saya juga pernah melakukan itu ke anak saya. Mau sekolah di mana, masuk mana? Saya ajak ke beberapa sekolah. Dia bilang mau yang ini. Saya nggak sanggup bayar. Yang ada kolam renangnya. Aduh. Ada kolam renangnya. Bayarnya saya. Hotel dong. Tapi pendidikan tuh bukan cuma sekolahan kan. Betul. Pendidikan di rumah akan kalau kita merasa semua kecerdasan anak kita, semua kemampuannya akan ditentukan sama dia sekolah di mana, terus kita serahin ke sekolah pun itu nggak akan jalan. Pendidikan tuh ditentukan soalnya apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah, apa yang dipelajari di sekolah gitu kan, apa yang dia tonton. Itu tuh pendidikan, apa yang dia baca di rumah, teman-teman, tetangganya seperti apa, itu semua pendidikan. Jadi kalau kita pengen anak cerdas, nggak bisa cuma sekedar oke masukin sekolah ini, habis itu duduk-duduk dia akan cerdas, pasti jaminan masuk sekolah ini dapat pekerjaan yang bagus. Enggak, semuanya harus ikut dalam si proses pendidikan. Makanya aku selalu bilang sih, semua murid semua guru gitu ya sebenarnya. Pada saat dia dapat pendidikan yang optimal dari semua orang yang ada di lingkungannya, pada saat itulah kita sebetulnya sedang berusaha menjamin bahwa anak kita nih insya Allah sukses. Nah, yang ngebedain kalau ngomongin soal kemampuan yang beragam, kita tuh ngelihat anak tuh punya bibit masing-masing. Minatnya tuh apa sih? Jadi kalau kita bilang pendidikan tuh standar, semuanya dicetak sama gitu ya. Pinternya semua jago matematika, semua harus jago sains gitu ya. Sementara bibitnya tuh bibit yang beda-beda nih. Ada yang bibitnya jadi bunga matahari, gitu ya. Ada yang bibitnya melati dan sebagainya. Nah, apa yang kita berikan, keterampilan yang kita berikan, resep lah ya, resep pendidikan yang kita kasih itu harus disesuaikan sama bibitnya. Yang terjadi sekarang kan, guru di sekolah, semua anak mau bibitnya kayak apa, resepnya sama gitu ya. Bayangin nggak kalau Hirbam ke dokter, dok sakit pinggang, obatnya X, sakit kepala, obatnya X, sakit kaki, obatnya X, ngamuk nggak tuh? Ngamuk. Tapi kalau ke sekolahan dikasih resep yang sama, pasrah. Wah, iya juga. Ayo kita turun ke jalan. Langsung demo. Nah, jadi pendidikan tuh nggak seharusnya menyeragamkan. Sama seperti kecerdasan itu beragam, pendidikan harus dilakukan dengan cara yang beragam sesuai dengan bibit yang ada di masing-masing anak, baik pendidikan di rumah maupun pendidikan di sekolah. Ini tadi saya sudah mau masuk pada kesimpulan, tapi karena ini jadi saya agak perpanjang sedikit, boleh ya, tahan nggak apa-apa ya. Apa namanya, jatah pulsa Anda bisa tambahin dikit ya. Mbak Ella, terus berarti kalau kita begitu protes pada apa, kurikulum gitu? Karena kan kurikulumnya sudah ada.
can we do? Bisa apa nih kita nih sebagai orang tua? Ya, pertama itu nggak semua masalah pendidikan juga diselesaikan sama kurikulum. Mau kurikulumnya sempurna, kalau kemudian apa yang terjadi di luar kurikulum itu nggak ideal, juga pada akhirnya nggak optimal. Nggak semua masalah pendidikan juga diselesaikan. Ini gara-gara gurunya kayak gini, anak saya seperti ini. Nah, yang kita perlukan sebetulnya kerjasama sih. Kita kenali anak ini kebutuhannya apa sih. Kalau kita jadi orang tua gitu, kita bantu guru di sekolah untuk kenal sebetulnya anak kita seperti apa. Karena kan kita sebagai orang tua, kita yang kenal dia sejak lama. Guru mungkin baru ketemu di hari pertama tahun ajaran itu, butuh informasi dari orang tua, butuh keterlibatan orang tua buat kenal. Kita jadi advokat anak kita untuk lihat kebutuhannya dia sebetulnya apa sih. Apa yang udah didapat di sekolah, mau berapa, 5 jam di sekolah, 8 jam sekolah, di akhir pekan dia perlu dilengkapi dengan keterampilan apa, kegiatan yang seperti apa. Karena apapun yang kita berikan, itulah yang kemudian akan jadi modalnya dia untuk kemudian sukses. Ya, kalau kita memang maksudnya sekolahnya yang penting cuma nilai aja, akademik aja, cuma ujian aja, ya kemudian itu jadi tujuannya gitu ya. Habis itu lesnya juga les pelajaran aja, terus bimbingan tes ujian. Kira-kira akan mencapai tujuan nggak? Akan, tapi tujuannya tujuan ujian. Nah, jadi pertanyaan kita ke masing-masing nih, ke masing-masing orang tua, masing-masing pengelola sekolah, tujuan pendidikan tuh apa sih? Gitu. Nah, kemudian kita lakukan setiap hari, ya menuju tujuan itu. Jangan maraton mau menuju Semarang, ntar tiba-tiba nyampainya ke Jogja atau ke Solo gitu ya. Salah arah. Salah arah. Oke, terima kasih Mbak Ella kalau gitu bincang-bincangnya. Panji, terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk Anda, ini PR-nya kembali ke Anda. Bagaimana Anda ingin mendidik anak Anda, menemukan kecerdasan yang seperti apa. Temukan secepat mungkin, tapi jangan langsung Anda kotakkan sedini mungkin, karena Anda harus lihat dari sudut pandang yang begitu luas, sehingga Anda tahu anak Anda akan tumbuh menjadi seperti apa. Lalu, di nutrisi yang baik, sehingga dia bisa menjadi seindah-indahnya manusia, sesuai dengan apa yang dia inginkan dan bermanfaat untuk sesama. Amin. Saya Hilo Bramdunar, sampai jumpa. Sahabat Keluarga Indonesia, kreativitas anak itu ternyata bisa diasah dan juga digali sejak dini. Apakah Anda menyadari apa bakat anak Anda? Oh, mungkin yang selama ini kita lakukan adalah protes kalau mereka membuat kotor rumah, atau mungkin meminta mereka untuk istirahat saja Anda yang melakukan pekerjaan di dapur. Oh, ternyata itu tidak bisa membuat mereka menimbulkan atau memunculkan kreativitas mereka. Lantas bagaimana cara untuk menumbuhkan kreativitas pada anak? Langsung saja kita lihat berikut tayangannya. Hai Ayah Bunda, selamat datang. Hari ini kita mau bicara mengenai cara menumbuhkan kreativitas anak suka seni. Dengan demikian kemampuan anak akan terasa dengan baik. Tips nomor 4, bebaskan anak Anda untuk bereksplorasi. Anak Anda sudah dibekali dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi, orang tua, biarkan anak-anak melakukan eksplorasi terhadap dunia di sekitarnya. Tentunya saja, ayah bunda wajib memberitahu mana yang bahaya, mana yang tidak. Misalnya, ayah bunda memberitahu bahwa api itu panas dan bisa melukai anak kalau mereka menyalakan api di dekatnya. Ayah bunda juga perlu siap menjawab pertanyaan mereka. Sebab itu, orang tua perlu membekali diri dengan pengetahuan yang bisa diperoleh oleh buku, website, ataupun juga berbagi dengan teman-teman yang memiliki anak seusia anak Anda. Tips kelima, jangan dipaksa. Jika anak Anda tidak menunjukkan bakat atau kreativitas, ayah bunda tidak perlu terlalu paksa. Semua butuh proses dan waktu. Yang bisa ayah bunda lakukan adalah memberikan stimulus untuk mereka untuk memancing kreativitasnya agar keluar, misalnya seperti bermain. Perlahan-lahan anak pasti akan menunjukkan bakat dan minatnya. Yang paling penting adalah mereka harus melakukannya dengan enjoy dan antusias. Tips nomor 6, memberikan pengalaman baru. Berikan waktu khusus untuk anak Anda dengan mengajak ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Misalnya saja, museum, kebun binatang, sawah, peternakan, pasar tradisional, dan taman rekreasi. Di tempat baru ini, anak Anda akan melihat, menyentuh, mendengar, merasakan, bahkan mencium sesuatu yang baru yang akan memperkaya pengalaman mereka.
Dengan pengalaman tersebut, anak-anak akan meramu menjadi modal untuk inovasi dan kreasi. Tips ketujuh, memberi pujian. Selalu berikan pujian kepada anak jika mereka melakukan kreativitas. Cara itu akan membuat anak Anda terpacu untuk berimajinasi dan mencari hal-hal yang baru yang akan mencuri perhatiannya. Namun Anda selalu ingatkan bahwa tidak masalah bagi anak jika mereka melakukan kesalahan. Karena dari kesalahan, anak akan mencari solusi. Ini semua akan membuat anak semakin bersemangat mencoba sesuatu yang baru dan tidak takut melakukan kesalahan. Kesimpulannya, cara untuk menumbuhkan kreativitas pada anak adalah 1. Bermain, 2. Membiarkan anak berimajinasi, 3. Lihat minat dan bakat anak, 4. Bebaskan anak bereksplorasi, 5. Jangan dipaksa, 6. Berikan pengalaman baru untuk mereka, dan 7. Berikan pujian. Terima kasih. Tugas kita sebagai orang tua mencintai dan membekali masa depan anak itu memang sangat mulia. Dan akhirnya saya Citra Anggia harus pamit undur diri. Semoga saja informasi yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda di rumah. Tetap sehat-sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.